Ya, luar biasa. Dari DPC Kecamatan Bungur Sari. Ada kabar gembira. Kemarin kami ikut presentasi dari DPW Jawa Barat bersama LSI, Lembaga Survei Indonesia, Kakak Jayadi. Kalau di bulan Oktober November, Kota Tasik ini paling bontot surveinya. Tertinggi Garut 5,5, kedua Kabupaten Tasik 4,7, dan yang paling bontot Kota Tasik 2,5. Kabupaten Tasik 4,8, dan Garut yang paling bontot sekarang 2,5%. Minimal. Dan kita bisa dapat juga DPR RI 1, bisa juga dapat dari DPR Provinsi 1. Yang kedua, terus terang saja kemarin di Bandung ada pengumuman, saya sebagai anggota DPRD itu kan tiap bulan, karena kakak dari kakak Ali Rasid itu luar biasa. Dulu kakak Ali Rasid ini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 15 ini mengikuti Kabupaten Tasik dan Kota Tasik. Insya Allah beliau juga di Partai Nasdem sejak bulan Juli. Saya tahun 2019 nyalek di dapil Kabupaten Tasik dan Kota Tasik untuk DPRD Jawa Barat sebagai caleg, dan tentu saya mohon maaf karena memang baru silaturahim dengan bapak-bapak, ya, ibu-ibu, teteh-teteh, akak sadayana, karena memang dapil kemudian ke Kadungora sampai terakhir tadi malam di Sucinaraja di Monaraja. Nah, ini tentu bagian daripada memaksimalkan ikhtiar 10 Februari. Setelah itu kita masuk masa tenang, dan tanggal 14 Februari kita melakukan pencoblosan. Dalam masa tenang, tapi menurut kita sebagai caleg, menurut Bapak Ibu sebagai tim, sebagai saksi, tentu ini adalah masa yang paling tidak tenang. Saya untuk mohon atas keputusannya, cuma sebelum nanti menutup, ya, supaya tumbuh semangat, ya, minta berdiri sudah. Bapak Nasib bersatu, Anies DPRD Kota, DPRD Provinsi, DPRD menang. Kami mohon wilayah-wilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menunjukkan kepada masyarakat, pada orang-orang Tasikmalaya, bahwa Partai Nasdem Kota Tasikmalaya ada dan solid. Siap? Kalau siap silakan isi. Yang belum diisi silakan bergeser ke depan. Ini baru acara. Kita besok itu bertemu dengan partai-partai yang lain. Bagaimana kita mulai kursi? Salam prestasi. Nasdem. 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 Anies. 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 Amin. 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 Terima kasih. Silakan duduk kembali. Salam prestasi. Nasdem. Kegiatan hari ini adalah Train of Trainer TOT saksi untuk dapil 1 sebanyak 314 saksi. Tahap pertama ini ya. Dari 541 saksi di dapil 1 hari ini diikuti oleh 314 saksi, 301 saksi, 13 dari Korlur.
koordinator kelurahan. Dalam rangka apa? Dalam rangka konsolidasi untuk lebih memantapkan saksi-saksi bertugas di tiap TPS. Yang keduanya mengenalkan caleg dari provinsi Kakak Dani Kurnia dan caleg RI yaitu Kakak Ali Rasid. Jadi kalau kita bisa merebut kembali Partai Nasdem bisa mendapatkan 1 kursi di DPRD provinsi, 1 kursi di DPR RI, maka komplitlah sudah. Di Kota Tasik kita targetkan 5 kursi sebagai pimpinan DPRD. Ya. Jadi itu target kita. Jadi kita kan sudah hasil survei udah keluar. Jadi Partai Nasdem di Kota Tasik itu surveinya 6,6%, survei untuk presidennya 35% untuk Pak Anies. Jadi ini adalah survei yang membanggakan kita semua karena di Priangan Timur ini Kota Tasik sekarang tertinggi, baik survei untuk calon presiden 35% maupun survei untuk Partai Nasdem. Tertinggi di antara Garut dan Kabupaten Tasik, Kota Tasik tertinggi 6,6%. Untuk tingkat nasional Partai Nasdem sekarang ini sama di tingkat 6, sekian persen lah. Kita ingin menembus di 2 digit di 10%, sehingga bisa ada di papan atas lah, ya di bawahnya Gerindra, PDIP dan Golkar. Terus Nasdem. Itu sebetulnya wewenangnya ada di DPR RI. Kalau kita bisa merebut DPR RI, maka urusan KIP itu gampang. Karena di anggota DPR RI itu ada jatah untuk KIP-nya. Untuk Kota Tasik. Untuk Kota Tasik. Ya, gitu. Kalau kita bisa rebut itu, maka nanti Nasdem juga dapat jatah itu. Paling tidak tadi selain bisa merebut 1 fraksi, minimal 4, kita juga akan merebut pimpinan, yaitu minimal 5. Kita target akumulasi suaranya paling tidak 20.000 suara. Ya. Kalau seluruh kota berarti sekitar 40 ribuan suara. Kita lihat kan ini semangatnya luar biasa. Jadi para saksi, para pengurus hari ini semangatnya luar biasa dan mereka juga sangat senang karena hasil surveinya bagus sehingga diharapkan ini menjadi momen penting walaupun waktu tinggal sedikit lagi, tapi ini tidak membuat kendor semangat, justru menambah semangat Partai Nasdem Kota Tasik ini semakin semangat. Optimis menang. Mudah-mudahan hari ini memang ini untuk betul-betul mengkonsolidasi suara yang telah kita hari ini sosialisasikan. Jadi bagaimana suara yang sudah kita sosialisasi kita raih supaya nanti terkawal di TPS. Jadi dari tingkat TPS, kemudian nanti untuk pleno di tingkat kecamatan, bahkan sampai tingkat kota. Jadi ini sengaja TOT diselenggarakan sebagai ikhtiar upaya untuk memaksimalkan apa yang kita raih di TPS dengan angka yang jumlahnya berapa, itu akan dipastikan harus tidak ada perubahan dan akan tetap dari mulai tingkat TPS, kecamatan, kemudian Kota Tasikmalaya. Provinsi saya kira ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh DPW Partai Nasdem dengan menggandeng beberapa lembaga survei yang kredibel, bahwa survei di bulan Maret April untuk kursi DPRD provinsi angkanya tidak begitu bagus, tapi ketika survei di bulan September Oktober 2023 ini ada progres yang signifikan. Jadi trennya untuk kursi DPRD provinsi dari mulai survei Maret April, September Oktober, dan terakhir itu survei di Desember Januari, saya kira angkanya itu terus mengalami kenaikan yang signifikan. Dan saya pastikan ini Partai Nasdem untuk Jabar 15 akan meraih kursi di tingkat provinsi, dan insya Allah untuk DPR RI juga 1 kursi sudah aman. Dan untuk Kota Tasik ini melihat hasil survei terakhir kurang lebih sudah ya sekitar 4 kursi 1 dapil itu sudah tergambar. Jadi target dari awal kita menargetkan 1 kursi 1 dapil, dan potret hasil survei di bulan Desember Januari untuk Kota Tasik
ini satu kursi satu dapil ini sudah tergambar dan sudah nampak. Tinggal bagaimana ikhtiar kita hari ini terus dimaksimalkan sampai tanggal 14 Februari. Buat Amin Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya sebagai dapil saya, dapil Jabar 15, mudah-mudahan meraih angka di atas 65%. Ya harapannya Partai Nasdem kalau kemarin hanya satu kursi untuk kota, kemudian untuk kabupaten tidak ada kursi. Ke depan Partai Nasdem akan menjadi penggerak lokomotif baru di Kabupaten Tasik dan Kota Tasik, karena kita tahu 2024 nanti ada perhelatan pilkada baik kota ataupun kabupaten, dan kita nanti akan berharap kita nanti akan ke depan menjadi motor di Kota Tasikmalaya dan di Kabupaten Tasikmalaya untuk gerakan perubahan. Optimisme. Mudah-mudahan. Nah, saya ini 2019-2024 ya, karena sekarang memang saya baru di PAW, itu memang soal SMK Bungur Sari ini pernah menjadi kajian kita bersama ya. Bahkan saya pun sebetulnya ikut memperjuangkan. Jadi urusan SMK di Bungur Sari itu ya, ini memang urusan Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi urusan pendirian sekolah SMA termasuk SMK itu adalah kewenangan provinsi. Saya pernah diskusi dengan KCD ya, mulai Pak Abur, kemudian sekarang Pak Dedi. Saya juga pernah membahas ini di rapat Komisi 5, pentingnya memang kita memiliki sekolah di Bungur Sari yang sedang diperjuangkan adalah SMK. Nah ini kenapa belum terrealisasi? Kan itu pertanyaannya ya. Walaupun kita tahu ada salah satu anggota dewan di kota yang menolak itu ya. Tapi ya kita insya Allah ini akan tegak lurus, kita ke depan akan memperjuangkan, dan sebetulnya kemarin juga sudah saya perjuangkan dan sudah masuk di dalam rencana anggaran. Cuman memang persoalannya adalah kepada anggaran di provinsi. Karena kan pendirian sekolah mah bukan hanya mendirikan, tapi kita harus membeli tanah ya. Jadi harus ada pengadaan tanah dulu. Nah, Untuk tanah sendiri Pak, menurut yang data ini kan sudah ada, cuma masalah terkait persetujuannya itu belum ada ya. Nah itu memang harus diperjuangkan. Nah perjuangkannya tentu harus oleh anggota dewan di provinsi didukung, karena memang itu harus dibahas. Saya sebetulnya sudah sekian tahun ya memperjuangkan pembelian tanah, tapi lagi-lagi memang ini kembali kepada eksekutif ya. Makanya saya tentu menjadi pelajaran ke depan ya, bahwa memang memilih gubernur pun memang kita harus berasal dari kita. Misalkan ke depan bagaimana Nasdem memiliki kader yang bisa diusung menjadi calon gubernur ya. Karena memang konsentrasi pemerintahan kemarin ya Pak Ridwan Kamil memang lebih konsentrasi kepada penataan kota ya, alun-alun, taman, situ. Bahkan kalau kita bilang anggaran untuk sektor pertanian itu sangat minim di zaman Pak RK ya, itu termasuk urusan pendidikan. Saya pun sudah sekian kali ya berteriak, karena saya ini di DPRD Jawa Barat duduk di Komisi Pendidikan yang menangani masalah pendidikan SMA di Indonesia. Jadi memang tepat sekali ya pertanyaan barusan disampaikan. Intinya memang urusan sekolah SMK di Bungur Sari insya Allah ke depan pun akan tetap kita perjuangkan, walaupun status saya nanti misalkan di DPR ya. Tapi tentu karena kita sudah ada komunikasi sebelumnya, ini akan kita kawal, apalagi nanti perjuangan di Partai Nasdem juga ada anggota DPRD Provinsi ya Jawa Barat, termasuk nanti yang mudah-mudahan ya tidak ini ada anggota Dewan Provinsi, ini insya Allah akan kita titipkan supaya ini terus kita perjuangkan. Tapi secara prinsip karena saya memang asli Bungur Sari, ini akan terus kita perjuangkan. Mungkin kita ke depan butuh dialog dengan para inisiator pendiri sekolah, dan sebetulnya dulu pernah ada yang komunikasi ke saya, tapi memang sebelum sempat ketemu. Nah, sekarang karena memang momentum pemilu ya, sekarang kita konsentrasi dulu di pemilu. Tapi ke depan ya
ini insya Allah akan kita perjuangkan. Bahkan jadi PR karena ini perjuangannya memang sudah cukup lama, tapi kan memang kajiannya harus mendalam. Bahkan kita itu juga bukan hanya memperjuangkan yang di Bungur Sari, ya, tapi ada di kabupaten, ada di Sukahening, ada di Bangoreja. Jadi inilah insya Allah kita ke depan perjuangkan. Ini betul, ini otoritas di provinsi, ya, urusan sekolah SMK. Yang berkembang bahwa kalau Pak Anies terpilih menjadi presiden, itu bansos akan dihentikan. Nah itu salah, ya, itu salah. Yang ada adalah bansos plus, seperti yang sudah Pak Anies lakukan di Jakarta. Jadi zaman Pak Jokowi ada program Kartu Jakarta Pintar. Begitu Pak Anies terpilih jadi gubernur, jadi programnya Kartu Jakarta Pintar Plus. Nah termasuk soal KIP. KIP itu jadi KIP Plus. Nah Plus itu apa maksudnya? Plus itu penerimanya diperluas, diperbanyak, jumlah yang didapatkan ditambah. Termasuk ya soal PKH. PKH ini kan jumlah penerimanya sekarang kan 10 juta di Indonesia, ya KPM-nya kelompok penerimanya nanti sama diperbanyak. Jadi isu itu memang biasa dihembuskan, tapi kira-kira tidak tepat. Jadi program yang sudah dijalankan sama pemerintahan hari ini yang baik tentu ini akan dilanjutkan, ya. Tapi yang tidak baik tentu dipertimbangkan. Tapi ketika ada program-program baik seperti bantuan-bantuan sosial, ini akan terus dijalankan. Nah, kemudian dalam hal soal distribusi KIP yang tadi saya sampaikan, memang ini menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat karena angka sekolah kita masih harus ditingkatkan, ya, terutama di angka di lulusan di SMA termasuk perguruan tinggi, ya. Makanya mungkin nanti salah satu yang akan menjadi program saya nanti ketika jadi anggota DPR adalah membawa KIP sebanyak-banyaknya, ya, dari mulai tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi, ya, KIP kuliah kan lumayan, ya. KIP kuliah itu per semester 4.800.000. Nah ini salah satu yang akan kita perjuangkan diantaranya di sektor pendidikan. Bagaimana kita mendistribusi KIP di daerah pemilihan, jadi di Kota Tasik, di Kabupaten Tasik, termasuk nanti di Kabupaten Garut. Kalau soal itu kan sudah pada tahu lah, gimana ya, mungkin dia punya sekolah. Makanya dulu saya pernah menyampaikan, tinggal letaknya aja jangan berdekatan. Ya, letaknya jangan berdekatan, ya. Jadi kita harus berpikirnya gini, kemaslahatan yang lebih besar, ya. Karena gini, penduduk Bungur Sari juga banyak, ya. Penduduk Bungur Sari banyak. Karena visi kita juga Jawa Barat, ya. Jawa Barat juga pinginnya setiap kecamatan ada sekolah negeri, baik SMA maupun SMK, ya. Tapi memang ketika ada sekolah-sekolah swasta yang merasa terancam, yang harus dilakukan adalah ini menurut saya. Jadi sekolah yang dibangun jangan terlalu berdekatan. Ada radius lah sekian kilometer, supaya jangan sampai dianggap ada persaingan, ya. Jadi sekolah swasta yang sudah berjalan tetap harus berjalan, ya. Karena sekolah swasta pun sama-sama menjalankan tugas konstitusi. Jadi tugas konstitusi itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi ketika ini sekolah negeri juga dianggap penting, ini kan harus didirikan, ya. Karena saya kira daya tampung sekolah juga terbatas. Jadi ketika banyak sekolah, apalagi SMK, ya, sekarang memang kebutuhannya sangat bagus, ini harus kita perjuangkan.